ke surga. Kenaikan Kristus ke surga memberikan beberapa keuntungan bagi kita sekalian, bahwa Dia adalah Allah yang telah turun ke dunia ini, dan pada hari kemenangan itu Dia sudah bangkit dari kematian dan sekarang harus meninggalkan dunia ini kembali ke tahtanya di surga. Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan juga berkuasa baik di bumi ini maupun di dunia ini. Apakah alasan dan tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga? Ada beberapa alasan yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Kristus naik ke surga itu untuk menyelesaikan pesan-pesan dari para nabi, untuk menuntaskan tugasnya yang disebutkan oleh para nabi. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai dengan ayat 36, firman Tuhan mengatakan, "Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia?" Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, "Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada"? Saudara sekalian, kalau melihat firman Tuhan di dalam Imamat pasal 23 ayat 36 dan ayat seterusnya, sebenarnya ini adalah menunjukkan perayaan Paskah yang sudah dialami oleh orang-orang Israel ratusan tahun kemudian, dan masuk dalam peristiwa ini Tuhan Yesus itu sudah mengerti beberapa hari lagi akan menghadapi maut. Tetapi ketika menghadapi maut itu dengan tenangnya, Dia menghadapi persoalan yang akan datang itu. Kadang-kadang sebagai manusia, kalau kita tahu di depan kita ada masalah, lebih baik kita menghindar. Kalau bisa kita menjauh dari persoalan, supaya kalau ada persoalan itu jelas datang dan kita bisa tidak kena masalah dan kita bisa terhindar dari masalah itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia tahu persis di depannya beberapa hari ini akan mengalami kematian untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Justru Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka tidak mengerti Yesus itu akan pergi kemana dan tinggal di mana. Bahkan mereka mempertanyakan apakah Dia akan pergi ke tempat yang lain atau tempat perantauan atau negeri Yunani dan akan mengajar mereka di sana. Dan mereka salah persepsi tentang Yesus itu akan pergi. Yesus itu jelas membaca ayat-ayat berikutnya, kita akan tahu bahwa sebenarnya Yesus itu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dosa-dosa manusia yang harus Dia tanggung di bukit Golgota. Dan sesudah itu Dia menghadapi kemenangan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari kematian dan kemudian Dia naik ke surga. Setelah 40 hari Dia menunjukkan kepada murid-muridnya bukti-bukti bahwa Dia sudah bangkit, dan setelah itu Dia naik ke surga. Saudara sekalian, hal ini menunjukkan bagi kita, jika Kristus itu tidak naik ke surga, maka yang tertulis
dalam Alkitab ini adalah cerita semata-mata, tetapi apa yang tertulis dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan ketika digenapi itu, bahwa Alkitab ini bukan cerita, tapi ini adalah fakta sejarah, di mana Allah itu telah datang ke dunia ini untuk menolong umat manusia, supaya manusia itu terbebas dari ikatan dosa yang membawa maut untuk selama-lamanya bagi manusia. Tapi dengan datangnya Yesus ke dunia ini, telah mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya, supaya kita terhindar dari hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Memang benar firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu pertama memang diutus untuk orang-orang Yahudi, menolong orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi telah menolaknya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan di atas bukit Zaitun, Yerusalem, Yerusalem, mengapa aku rindu mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tapi engkau tidak mau. Dan itu adalah penolakan dari orang-orang Israel. Oleh karena orang-orang Yahudi itu sudah menolak Yesus, maka kasihnya Yesus itu mengalir ke seluruh dunia melalui kematian Tuhan Yesus itu. Tidak lagi dibatasi oleh perintah utusan semula, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, tapi oleh karena orang Yahudi itu menolak Yesus, maka kasih itu mengalir juga kepada saudara dan saya. Dan ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua para nabi sudah menuliskan tentang Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sudah menyelesaikan di dalam tugas-tugasnya yang terakhir, yaitu dia mau menanggung semua dosa umat manusia di atas bukit Golgota itu, sehingga saudara dan saya mendapatkan keselamatan hari ini. Memang ada pengejek-pengejek yang mengatakan enak ya orang Kristen itu melakukan semua dosa lalu kita ampun sudah selesai. Memang enak jadi orang Kristen, tetapi bukan berarti setelah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya, lalu dengan seenaknya berbuat dosa lagi dengan tidak bertanggung jawab. Yesus jelas memberikan kesempatan semua bagi manusia itu untuk percaya kepadanya, supaya dosa-dosa yang mengikat itu bisa lepas dan dia bisa mendapatkan keselamatan yang dijanjikan kepada semua umat manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Hukum Taurat juga tidak bisa menyelamatkan manusia untuk sarana bagi dia datang kepada Tuhan, karena hukum Taurat itu adalah gambaran yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dan semua gambaran yang ada dalam hukum Taurat itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Ketika hukum Taurat itu harus memerintahkan semua orang berdosa itu kalau memiliki kesalahan harus mengorbankan binatang, ya, yang paling miskin memberikan pengorbanan buruh dara, yang agak kaya mengorbankan kambing, domba, dan kemudian yang paling kaya itu mengorbankan sapi atau lembu dalam pengorbanan untuk menebus dosa-dosanya. Tetapi itu adalah gambaran ketika Yesus sudah datang dan menyelesaikan, maka semua gambaran itu sudah selesai, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga Yesus itulah yang disebut anak domba Allah itu, yang menggenapi semua ada hukum-hukum Taurat itu, dan juga kepada masa sekarang dan masa yang akan datang. Semua itu bergantung kepada Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, dalam kenaikan Tuhan Yesus itu yang kedua itu disebutkan bahwa Yesus naik ke surga itu supaya Roh Kudus turun, dan Roh Kudus itu dijanjikan kepada kita, baik dalam Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 14 ayat 26. Di sana juga menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itulah
yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan juga dalam Ibrani 13 ayat 58 itu juga menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang turun dan sudah menjadi berkat bagi kita yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya Roh Kudus itu menolong kehidupan kita. Roh Kudus itu digambarkan melalui angin yang ada, dan ketika kita memperhatikan angin, kita tidak tahu bentuknya bagaimana angin, tapi kita bisa merasakan kehadiran angin, kita bisa tahu pergerakan angin, kita merasakan ada angin di sekitar kita. Apalagi di gereja kita ini semua masih dengan kipas, saudara bisa merasakan angin berputar, angin memberikan kesejukan kepada kita, tapi kita tidak mengerti bentuknya apa angin itu, kondisinya apa angin itu, tapi kita merasakannya. Saudaraku, seperti itulah gambaran Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sungguh nyata dalam firman Tuhan itu yang tidak dapat kita lihat, tapi Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan tinggal di dalam hatinya. Dan firman Tuhan bukankah mengatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah yang tinggal di dalamnya, dan kita ini adalah bait Roh Allah karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Saudaraku, Roh Kudus juga merupakan api yang membakar, api yang memberikan terang, api yang menyucikan, api yang membangkitkan tenaga dan menghanguskan. Roh Kudus itu juga merupakan api yang membakar, dan orang-orang yang tidak semangat, orang-orang yang lebih lesu, akan dibakar oleh Roh Kudus supaya semangatnya menyala-nyala, supaya mereka tidak lagi lemah lesu, dia terus bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan, karena Roh Kudus itu membakar supaya menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tapi juga Roh Kudus itu membakar ketika kita memiliki kesalahan-kesalahan, ketika kita mengalami dosa-dosa yang tersembunyi. Roh Kuduslah yang akan membakar dosa-dosa itu, sehingga kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak punya kekuatan apa-apa. Roh Kudus itulah yang memberikan terang bagi kita ketika kita sudah merasa kesulitan dalam perjalanan hidup kita, kita sudah mendapatkan kegelapan dalam hidup kita, tapi ada Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita bisa melewati masalah-masalah yang sulit itu. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, Dia akan menyertai anak-anak Tuhan. Dia menyertai bukan sampai di sini, tapi Dia menyertai sampai akhir zaman. Melalui siapa? Melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, bahwa Roh Kudus inilah yang dapat memahami doa-doa kita yang tidak sempurna. Seringkali kita berdoa antara pikiran dan mulut dan hati kita tidak kompak. Maksudnya kita akan mengatakan puji Tuhan, lalu pikiran kita bisa mengatakan hal yang lain. Maksudnya pikiran kita mengatakan puji Tuhan, tapi apa yang mulut kita kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Roh Kudus itu menolong kita supaya doa-doa kita ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa. Doa saudara dan saya tidak akan sempurna. Doa-doa kita itu apa adanya, penuh dengan kelemahan, tapi dengan Roh Kudus itu membantu kita. Roh Kudus itulah yang mendorong kita supaya doa-doa kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Itulah sebabnya Yesus itu harus naik ke surga, supaya Roh Kudus itu turun ke dunia ini, memenuhi hati setiap anak-anak Tuhan. Saudaraku yang ketiga, maksud Tuhan naik ke surga itu adalah untuk menyatakan pernyataannya bagi orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 20 di sana disebutkan bahwa Yesus itu menyertai bagi setiap orang yang percaya itu memiliki
percaya kepada Tuhan, tapi juga Tuhan Yesus itu menyertai kita dalam setiap perjuangan hidup kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap kita memberikan firman Tuhan, memberikan firman Tuhan bagi semua orang. Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus itu menyertai bagi kita. Roh Kudus juga memberikan kemampuan ketika kita tidak bisa memiliki kemampuan apa yang harus kita lakukan. Tapi Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi kita supaya kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menyertai kita. Bukankah Tuhan berjanji kepada kita, Dia pasti akan memenuhi kesulitan apa yang kita hadapi hari ini? Ingatlah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ketika kita menghadapi kesulitan yang paling parah sekalipun, percayalah kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan menolong dan memberkati saudara. Suatu saat anak-anak sekolah minggu bertanya kepada guru sekolah minggu, "Kak, bagaimana kalau Allah itu mau menyertai kita? Bukankah kita banyak di seluruh dunia ini? Pada waktu yang sama, apakah bisa Tuhan itu menyertai kita?" Maka guru sekolah minggu ini lalu memerintahkan kepada murid-muridnya, "Adik-adik, silakan semua ambil tempat yang kakak sudah sediakan, yaitu kita akan isi dengan air." Semua anak-anak sekolah mengambil tempat wadah untuk diisi dengan air, dan mereka mengikuti. Juga ada yang bingung, ini maksudnya apa ya guru kita? Yang penting dia telah dibuat, kemudian dikasih air, dijajarlah ya rapi di jalan, dan kemudian masing-masing anak itu diperintahkan oleh kakaknya atau guru sekolah minggu dengan mengatakan, "Sekarang semua sudah diisi tempat kita dengan air, sudah kak?" Kalau begitu, mari kita masing-masing melihat wadah kita, meskipun ada yang kecil, ada yang besar, semua sudah diisi dengan air. Dan kita lihat sekarang, apa yang kita lihat kak? Apakah di tempat kita ada matahari di situ? Semua murid-murid sekolah minggu itu melihat tempatnya. "Wah, ada kak, ada. Ini tempat yang kecil, saya bawa tempat kecil, itu ada matahari." Jadi yang kecil juga, "Oh, ada di matahari. Karena tempatku yang besar, ada nih, kelihatan di matahari." Dan anak-anak yang lain juga begitu, "Oh, sudah kak, dan ini tempatku yang kayak begini, itu ada matahari." Ya, kalau urusannya apa sebenarnya? Jadi masing-masing ada sudah melihat matahari, sudah kak? Begitu juga matahari yang satu itu bisa berada di tempat masing-masing, dan itu kita bisa melihat matahari di tempat kita. Roh Kudus itu demikian juga menyinari hati manusia. Roh Kudus itu satu, Yesus itu satu, tapi Dia sanggup memberkati semua umat manusia dalam waktu yang sama, detik yang sama. Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan anak-anak Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau demikian kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan tidak perlu waktu berapa waktu, pokoknya saat ini pun juga kalau saudara mengalami kesulitan itu, datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu menolong kesulitan kita. Berimanlah, iman yang hidup, bukan hanya iman yang menyelamatkan, tapi juga iman yang hidup, iman yang menghibur kita. Percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan sanggup menolong dan memberkati saudara sekalian. Bukankah ini juga bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini kita masih hidup adanya, dan kita bisa bersukacita, bisa ada waktu yang baik untuk memuji memuliakan Tuhan. Bukankah kita juga sudah mendengar saudara-saudara kita tahu-tahu beritanya dipanggil Tuhan oleh karena COVID.
Mungkin saudara punya kenalan, tahu-tahu kenalannya tidak ada, boleh karena sudah pergi lebih dahulu kena COVID. Itu membuktikan bahwa Tuhan juga masih menyertai kita dan memberkati kita. Bersyukurlah dalam situasi yang sulit itu kita masuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus sudah naik ke surga. Dia memberikan pertolongan bagi kita supaya kita pergi kemanapun. Yesus itu ada di sana supaya saudara dan saya boleh sewaktu-waktu kita mohon kepada Yesus supaya Yesus Kristus itu menolong dan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.